Kan lu married, Iya. tapi terus akhirnya sempat ragu, sempat hampir batal, cuman akhirnya menikah dan 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian akhirnya benar-benar resmi Iya. pisah. Iya. Kamu udah bisa menerima keputusannya Ratu bahwa dia Pertama enggak? Pertama kayak sebagai suami. Bagus sekali framingnya nih guys. Gini, framingnya itu jadi suami yang tersakiti. Dia minta talak di rumah sakit. Enggak, itu nggak benar. Itu nggak benar kok. Saya minta talaknya di rumah sebelum. Enggak, emang begitu. Bukan. Saya nggak bahagia nikah sama kamu. Yang kamu pegang sini saya sampai biru, apaan? Itu kapan? Orang dia, iya Itu pagi-pagi, kapan? Pas kamu balik dari rumah sakit. Sebelum dari rumah sakit. Diam ya. Jujur atau diam? Benar. Nggak boleh bohong dong. Iya, jujur atau diam? Benar. Udah. Hai guys, belum buat ini yang pada apa namanya belum kenal, ini Ibrahim apa nama panjangnya? Ibrahim Alhami, bisa panggil Ibrahim. Ibrahim Alhami. Alhami, warga negara Libya ya, tapi udah 4 tahun bekerja di Indonesia dan sempat baru-baru ini kan menikah sama Ratu Rizky Nabila. Kurang perkenalannya. Ratu Rizky Nabila sih stres. Kan dia kasih nama, jadi nggak apa-apa, harus lengkap. Cocok sih. Thank you. Ya pasti sama-sama stres. Enggak sih, Mungkin ya? kalau aku enggak sih. Karena aku bukan yang salah. Ah, Karena aku yang disakiti, aku yang jadi bermain. oke. Sedikit ngobrol, kalau bro di sini saya lihat Instagramnya aktor, Yes, sebagai aktor. sebagai aktor dan beberapa Aktor kali sama modeling itu. aktor dan modeling dan beberapa kali dapat job sebagai pemain film ya. Yes, alhamdulillah. Mungkin pernah disebut beberapa film yang bro pernah ini Yang ambil? saya main Ya. pernah Kadet 1947, Mhm. pernah Menggoji U2, Mhm. pernah Setan Alas, Oke. pernah yang terakhir Melodi Melody Cinta. itu film yang terakhir yang bro bintangin. Selain sebagai main film juga sebagai model. Oke, bro punya keluarga saudara di sini? Di sini maksudnya saudara Libya atau? Iya, saudara yang dari Libya atau gitu? Saudara kandung nggak ada? Adik kayak baru 2 bulan sih. Oh, adik kamu sekarang di Indonesia Dia juga? visit aku gitu kayak. Oh, dia visit. Main-main. Oke, kalau temen banyak mungkin ya, tapi kalau saudara kandung Enggak. nggak. Tapi bahasa Indonesia lancar juga ya? Ya alhamdulillah, dulu saya kursus 10 bulan. Oh, kursus. Belajar bahasa dulu. Habis itu ya ke arah modeling. Alhamdulillah pas sudah bisa bahasa, maksudnya gampang kalau mau hafal naskah, hafal itu gampang. What makes you datang ke Jakarta, pindah dari Libya? Rencana pertama kayak liburan sih. Apa namanya liburan? Liburan terus temanku bilang, kenapa kamu nggak belajar bahasa sini biar kamu bisa communicating sama orang-orang yang di sini. Sudah, saya belajar bahasa 10 bulan. Setelah itu ya betah di sini senang gitu. Ya alhamdulillah. Oke. Takdir. Senang di Indonesia? Kalau bilang senang. Alhamdulillah. Libya sempat ada beberapa tahun terakhir sempat ini ya, ada semacam kayak perang saudara sedikit ya? Ya kita bilang belum damai. Belum damai. Belum damai. Tapi ya masih bisa jaga diri sendiri. Oke. Di Libyanya Di kota namanya Azawiyah dekat Tripoli itu 20 menit. Kayak Oh, di Tripoli kayak kita ibu bilang, kotanya ya? Contoh kayak mana ya? Cibubur sama Jakarta. Oke. Kan Libya sempat terjadi pergolakan politik waktu itu Gaddafi ya? waktu itu Gaddafi 2011. Gaddafi itu rule selama berapa tahun tuh ya? Enggak, kemarin kalau demo yang Gaddafi itu mulainya 2011 Februari, selesainya Oktober, jadi sekitar 8 bulan. 8 bulan. Dia rule for 30 years something gitu ya? 30 tahun dia? Enggak, 42 tahun? 42 tahun. Oke. Dia presiden itu. Oke. Dan akhirnya sekarang pemerintah yang sah dengan ada 2 ya jadinya ya? Sekarang ada 2 pemerintah gitu. Oke. Jadi sekarang kondisi kayak nggak jelas, ada 2 tentara, ada 2 pemerintah, 2. Tapi fighting each other? Iya, itu masalahnya sekarang itu. Oke. Keluarga masih ada papa mama di? Alhamdulillah masih.
di Bia dan ada saudara juga satu. Ada 2 kakak udah nikah. Oke. Ada 1 adik belum nikah. Dan adikku yang laki di sini. Oke. Usia berapa sekarang, Bro? Sekarang 23. 23 tahun. Oke, berarti kesini waktu usia 19 tahun ya? Iya. Single, belum pernah menikah sebelumnya? Belum sebelumnya sih. Belum pernah married? Sekarang duda. Duda keren. Sudah keren nih. Ratu, kita udah ngobrol-ngobrol pertama kali kronologi aja. Waktu itu pertama kali kenal sama Ibrahim ya? Pertama manggilnya Ibrahim? Lupa namanya. Lihat foto nanti ingat. Kenal pertama kali waktu di mana? Di salah satu sosial media lah. Oh, jadi... Aku yang chat duluan, aku yang ya make a move duluan. Oh, jadi kamu ngeliat dia di sosmed, Ya. terus kamu DM lah istilahnya gitu. Ya. Oke. What makes you pengen DM tuh? Ada beberapa unsur, tapi unsurnya udah nggak ada lagi, jadi nggak perlu dibahas. Oke, ini kapan kejadiannya? Ya belum lama, 1 bulan gitu mungkin. belum lama. Oh, belum lama ini. Belum lama, belum Jadi lama. baru-baru baru kenal. Mm-mm. Oke, terus dari situ akhirnya ketemu, mutusin untuk ketemu. Yap. Ketemunya di Ketemunya di restoran kafe gitu. di Cibubur. Aku nyanyi, dia nge-shisha, standar nggak ada yang aneh-aneh. Oke. Gitu. Aku pertama kali ketemu gimana? Baik. Baik. Ini segi komunikasi yang dimana Koko mencoba untuk mengambil memori-memori bagus supaya aku lebih calm kan. Mendingan langsung ke poinnya aja kok. Ya, lebih orang tahu konteksnya ya. Konteksnya apa yang terjadi kan kadang bingung ya. Ya. Kenalnya dari mana, pertama kali kenal gimana. Karena gini guys, aku anak komunikasi jadi aku tahu arahnya gimana mau bikin aku calm dulu atau segala macam. Enggak be yourself. Ya lebih ke gue juga nggak tahu kan waktu itu lo ketemunya kapan, tahu lo mau ketemu Mary. Iya. Jadi gue aja konteksnya aja nggak ngerti gitu. Ya. Let's say ini 2 minggu yang lalu misalnya atau 3 minggu yang Iya. lalu kurang lebih gitu. Tanya aja dia. Itu pertama kali ketemu 2-3 minggu Jujur. lalu. Jujur. Jujur. Terus dulu kenapa bohong? Jujur, ini lagi ditanya. Oke, bentar. Iya. Aku kan jawab. Ketemu. Tapi bentar. Tapi sebelumnya kenapa jujur? Kenapa bohong? Jujur, Iya, tapi sebelumnya aku nanya kan. Kenapa sebelumnya bohong? ini hostnya, kita narasumber, jawab dulu baru nanya balik. Oke. Kalau Koko di berita dengar apa? Dengar kayak kenalnya 2 tahun kan? Oh, enggak sih. Enggak sih. Oke. Kebetulan aku kenal sama Ratu ya. Jadi dia pernah cerita, Oh, ini kenal iya. belum lama. Cuman aku tuh nggak tahu kenal di mana apa segala macam, jujur belum. Karena ya di Dia belum pernah cerita. Di salah satu sosmed. Terus pertamanya aku yang dia follow aku sih dia ini. Aku ya sebagai dia artis kayak aku hargai kayak dia follow aku kan. Oh hai, salam kenal gitu. Dia follow dengan baik. Setelah itu ya dia bilang kita benda ke WA gitu. Udah aku kasih nomor saya, ya kataku di WA. Setelah itu aku ke Jakarta. Terus di Jakarta aku bilang ya mungkin kita bisa ketemu sebelum aku balik ke Jakarta. Daerah Ki juga terus. Dia bilang oke, fine. Jadi aku bilang ya udah nggak usah yang jauh-jauh, yang dekat aja sama kamu. Kamu tinggal di mana? Cibubur, ya udah aku ke Cibubur. Kita cari tempat yang dekat sama dia. Dan kita ketemu. First meeting ya was wonderful. Was good. So ya makanya kita langsung ke Langsung apa? kayak serius. Oh, jadi kamu putuskan waktu ketemu suka lah gitu. Ya suka orangnya baik, dewasa. Jadi dia punya pikiran ke depannya juga sebenarnya. Oh, itu ngobrol-ngobrol waktu itu. Iya. Oke. Terus Ini kapan kejadiannya? Sorry. 2 minggu ya lalu. 2 minggu. Kita bisa bilang 2 minggu. Apa 20 hari. Oke, hampir 3 minggu lah gitu ya. Oke, terus di situ ngobrol, kamu senang, suka. Iya, maksudnya
Tuh kayak apa ya? Maksudnya ya ketemu yang indah gitu maksudnya. Love at first sight gitu. We can say it. Oke, love at first sight. Terus kan kalau nggak salah menikah 5 hari lalu ya? 1 minggu lalu ya? Tanggal 26. Tanggal 26 dan kamu ketemu tanggal belasan gitu? Ya. Oke, jadi dari kamu ketemu untuk menikah itu kurang lebih 1-2 minggu gitu? Ya, sekitar. Oke, dan tapi itu intens, ngobrol, WhatsApp, ketemu gitu, cukup intens. Oke, dan kamu bilang kamu suka sama dia juga gitu. Ya, kalau yang bilang suka atau gitu, dia nanya. Kalau kamu mau serius, kamu main. Aku bilang aku mau serius. Oke. Kalau kamu main, yakin mau serius aku ya yakin mau serius. Dan di situ kamu ajak untuk nikah. Karena ya apa yang saya dengar orangnya mau serius, kenapa aku nggak serius? Nggak salah. Hasilnya ini. Pertama kali ketemu rasanya gimana? Seru? Nggak mau jawab itu. Langsung mau kemana? Ke pokoknya aja. By the way tadi kan kamu mention tentang mantan suami saya. Saya bertahan 10 bulan, ditolong beberapa orang, 3 orang only. Nggak telepon media dulu, itu different. Dan 10 bulan itu waktu yang lama. Untuk kurun waktu disiksa seperti itu. Dan sudah bermaaf-maafan juga. Kita baru 2 hari. Oke? Aku tahu kamu pasti sakit hati banget. Iya, enggak. Kesannya nggak jelas. I know. I hurt your feeling. Get it. Paham. Tapi, kalau mau cerita, kan aku udah bilang. Di depan pintu. Kamu capture. Ginikah seorang istri berbicara kepada suami? Yes, it is. Mewakilkan para wanita dan para janda yang di luar sana, yes it is. It's supposed to be like that. Bahkan even worse lagi. Kalau perlu nggak usah dihain dari balkon, langsung panggil aja security untuk usir. Karena apa? Kamu kan dibilang tuh di media, salah satu media, saya tahan pintunya untuk masuk. Kalau nggak salah ya begitu ya. Ini saya kutip ya. Kalau misalnya disclaimer, kalau salah pengucapan ya mohon maaf. Saya tanya dia alasannya apa? Enggak, kamu cuma ngomong gini, demi Allah Rasulullah Al-Quran ya Ibrahim ya. Kamu udah tahu kan konsekuensinya kalau misal kita cerai, saya akan gimana ke media? You did that. So you in purpose, dengan sengaja, tujuan sengaja, nggak tahu itu dalam hal emosi kah? Atau lagi gimana kah? Aku nggak ngerti, nggak paham. Cuman aku bilang apa di WhatsApp? Kamu mau ngomong apapun di media, aku iyakan. Malam itu ya, itu semua benar. Assalamualaikum dan selamat malam. Simpelnya nih kok. Karena menurut aku ya udah deh, I hurt your feelings. Kamu juga boleh dong showing up feelingsnya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi jangan dikurangin. Contohnya gini, kamu cerita di bagian pertama story apa? Yang pertama aja udah salah. Ngapain nanya ke netizen? Kenapa? Sekarang kamu mau tahu nggak siapa orang yang aku cinta? Mau tahu nggak? Kan itu kan yang ditanyain ke netizen. Loh, kan di story kan udah tahu. Siapa? Jerry. Siapa? Jerry. Jerry. Iya. Jerry. Iya. Itu urusan kamu. Jerry, siapapun itu terserah. Jeremy. Terserah kamu itu siapa. Mohon maaf. Yeah. Mohon maaf banget. Saya sama Jeremy aja follow-followan tidak. Ya, chat-chatan tidak. Tapi foto iya. Kamu pernah foto sama dia? Itu buat kepentingan photoshoot di Bali. Oh ya. Jeremy mantan kamu kan? Kok tahu kok? Apaan sih? Gak jelas banget. Maksudnya ada hubungan kan? Demi Allah Rasulullah. Enggak, dulu ada hubungan. Kita ke kantor polisi abis ini terus kita cek ya. Kamu mau tau nggak? Saya tuh sampai bohong sama kamu demi dicerai sama kamu. Kamu tau nggak siapa yang aku suka? Habib Nurmagomedov. Dia punya istri kan?
Kan waktu itu dikasih lihat kan? Tahu nggak Ibrahim? Ya, gini. Enggak. Gini. Demi Allah. Dengar ya. Dalam pernikahan ya kok, kita harusnya bahagia. Oke, ketika kalau kamu melihat video ini tolong ya, kayak dulu dan lemah dia. Ya, Love you Habib. Lanjut. oke, ini biar nggak skip nih yang nonton. enggak, iya. Kan lu married. Iya. Tapi terus akhirnya sempat ragu, sempat hampir batal, cuman akhirnya menikah nih ya, ini secara Iya. kronologis Iya. ya. Dan 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian akhirnya benar-benar resmi Iya. pisah. Iya. Oke, dan 2 hari. 2 hari. 2 hari yang Kamu udah berbeda. bisa menerima keputusannya Ratu bahwa dia Pertama enggak? Pertama enggak. Pertama kayak sebagai suami. Everything is okay. Bagus sekali framingnya ini guys. Gini, framingnya itu jadi suami yang tersakiti. Wow. Itu Wow. kamu mau beli judul apapun itu hakmu. Ibrahim, saya tanya, kamu ngerti agama kan? Apa? Kamu ngerti agama kan? Apa? Kamu ngerti agama kan? You understand about religion kan? Iya. Especially Yeah. Muslim kan? Kamu juga punya channel YouTube. Yeah. Ibrahim, siapa nama panjang kamu? Itulah. Dengar ya. Kamu punya tekad, punya niat untuk menikahi seseorang. Betul, Islam yang kafah, bagus. Setelah menikah, menjalaninya, bisa tidak? Bisa tidak apa? Aku ajak kamu sholat, kamu lari. Jawab dulu, bisa tidak? Bisa tidak? Ayo. Bisa tidak? Ada 5 hal untuk istri Muslim yang boleh meminta cerai pada suaminya. 1, tidak diberikan hak dan kebutuhannya. 2, suami tidak berkelakuan baik dan tidak mengajak kamu ke pergaulan yang baik. Yang ketiga itu kalau tidak salah hilang. Yang keempat lupa, yang kelima lupa. Karena maaf ya kok, agamaku kurang bagus. Gak ada salah. Ada, Satu ada, alasan aku ada. sayang sama orang lain. Ada. Dengerin, bukan ke situ arahnya. Bentar, sabar, nanti kita ke sana ya. Yes. Sebentar ya. Boleh. Katanya tadi minta Tapi diulang. aku boleh berbicara di sini ya? Iya boleh. Oke, tapi one by one. Oke, lanjut. Pertanyaan sih belum dijawab tadi. Apa? Waktu pertama kamu belum bisa nerima bahwa ya pasti shock lah ya. Ya. Misalnya menikah, bahagia pasti dong. Terus 2-3 hari kemudian diputuskan untuk cerai. Kita cerai lah intinya. Nah, kalau sekarang kamu udah mulai bisa nerima bahwa ini pernikahan memang tidak bisa dipertahankan. Udah bisa menerima itu sebagai kenyataan. Karena gini, dulu kita nikah Sabtu. Minggu masih oke. Oke. Sini masih oke. Walaupun sini itu kayak sore ini agak kayak dikit masalah lah. Tapi masih oke, masih sama saya, masih kayak oke, it's fine lah. Selasa pagi bangun, aku turun ya, aku tahu dari teman-teman kayak dia suka telur dadar gitu, dia udah aku masakin telur, bikin kuah, sebagai kayak ya udah kayak biar dia bahagia juga. Setelah itu aku bilang ya udah kita harus siap-siap, ada syuting jam 1. Setelah itu ada yang terjadi itu, saya nggak, maksudnya saya mau jawab tentang pertanyaan kamu aja lah. Habis itu kita pindah tempat kita bilang ke rumah sakit, dia minta talak di rumah sakit. Enggak, itu nggak benar. Itu nggak benar kok. Saya minta talaknya di rumah sebelum minum Panadol. Enggak, demi Allah Rasulullah. Bukan. Enggak, emang begitu. Bukan. Saya nggak bahagia nikah sama kamu. Iya, bukan. Tapi kamu nggak minta talak. Terus kamu bilang, Tapi kamu nggak minta talak. ya udah minum aja. Nggak boleh gitu. Demi Minum Allah, apa? Al-Quran ya. Minum apa? Panadol 4 strip. Minum apa? Panadol 4 Minum strip apa? yang kamu pegang sini saya sampai biru. Apaan? Itu kapan? Orang dia, Itu pagi-pagi. kapan? Pas kamu Pagi-pagi. balik dari rumah sakit. Sebelum dari rumah sakit. Diam ya. Jujur atau diam? Benar. Nggak boleh bohong dong. Iya, jujur atau diam? Benar. Udah. Bentar, Kuk. Ya kalau Bentar. mau Ya, bentar ya. kalau Masa mau aku, dilanjutkan bentar. dalam Ya. keadaan tenang. Oke, siap. Mau cari Makanya solusinya, kalau jujur atau diam, satu gitu. Jujur atau diam? Ya. Saatnya maka ceritanya yang full Ya, dong. bentar ya. Kalau dulu mungkin aku nangis-nangis. Kalau ini mohon maaf ya. Nih, aku yakin janda tuh setelah menjadi janda pemikirannya akan lebih lugas, tegas. Oke, siap. Berarti kamu nggak sadar ya? Itu berarti kamu kondisi itu kamu nggak sadar.
Kok nggak sadar? Bentar. Habis dari dari mandi. Jadi inilah alasannya Bentar. kenapa saya cerainya itu makin dipercepat aja. Kalau Habis bisa dari itu. kamu mandi kan, habis mandi, kamu ganti baju kan. Aku selesai rambut styling. Oke. Pas aku udah selesai styling rambut, aku masuk ke kamar. Dia sembunyi gitu, paham sesuatu. Paham? Aku bilang nggak baik. Dia berdiri, dia kayak di sini. Apa itu? Buka tanah. Dia buka obat. Loh, aku kaget loh. Kenapa ini? Aku ambil buang. Kenapa ini ada? Aku nggak bahagia. Masih aku nggak bahagia. Belum minta tolong. Aku nggak bahagia. Aku bilang nggak boleh astagfirullahaladzim. Nafas dulu. Aku bilang ayo kita sholat. Oke. Dia di atas. Aku nggak tahu kalau pas dia sendiri di atas dia minum lagi apa enggak. Aku ke mobil ambil mukna sama sejadah. Oke. Ambil mukna sama sejadah. Terus kita mau sholat. Allahu Akbar, kita rakaat pertama sujud. Pas bangun dari sujud, dia lepas hijab dan lari ke bawah. Saat itu aku nggak bisa putus sholat. Oke, bentar. Ini kan sebenarnya kayak dua belah pihak ya. Ada satu yang nggak bahagia di pernikahan sehingga akhirnya dia pengen stop menikahnya. Menurut kamu udah ngerti belum kenapa Ratu itu nggak mau melanjutkan pernikahan? Kamu udah Sayang sama orang lain. menurut kamu karena sayang sama orang lain? Karena selain itu sebagai suami aku kayak nggak merasa ada salah. Jadi menurut kamu Ratu ini memutuskan untuk tidak itu melanjutkan alasan pernikahan? itu dia yang ucap, bukan saya yang bilang. Oke. Kalau Ratu mungkin apa sih yang ada tanpa harus terlalu spesifik lah, mungkin misalnya gitu ya. Sebenarnya kamu cinta sama Ibrahim? Tidak. Dari awal? Tidak. Tidak. Sehingga itu akhirnya mikirin kamu. Oke, sebelumnya kalau nggak cinta terus kenapa masih mau melanjutkan pernikahan begitu? Gak apa-apa, mungkin dia mau coba-coba gini. Kau tahu Vicky Prasetyo sama Zaskia Gotik ya dulu? Apa? Ya udah, itu aja jawaban aku. Simple, padat, jelas, lugas. Dah gitu doang. Kalau untuk sampai aku jelasin semuanya kayaknya nggak perlu. Karena gimana pun juga saya pernah ijab kabul sama dia. Sisanya kalian nilai sendiri. Cuman kalian tahu saya bukan tipikal orang yang tidak menghormati pernikahan, tidak sama sekali. Tetapi sekarang saya itu lebih ke bermain cepat, eksekusinya cepat. Mau nikah nggak? Mau serius nggak? Kalau mau ayo, kalau nggak. Tapi ketika dalam pernikahan tidak sesuai dengan menikahnya misalnya 100%, ketika setelah menikah jadi 0%, wah nggak bisa, aku udah punya anak, aku punya tanggung jawab, aku punya cicilan, aku punya ini, aku punya itu. Jadi kalau misalnya cuman hanya berani niat punya nyali menikahkan, kehidupan setelah menikah itu juga harus dipikirkan, seperti itu. Nah kenapa aku di hari pertama masih bilang benar, itu benar, assalamualaikum dan selamat malam, karena menurut aku dia berhak, karena dia pasti ada rasa sakit hati dan aku pun sedih menyakiti hati dia kok. Cuman aku nggak mau kelihatan, aku orangnya nggak peduli kayak kali ini dalam kisruh rumah tangga yang ini saya tidak akan meneteskan air mata dimanapun. Karena mereka berharap begitu kan, oh nanti nangis-nangis lagi. Ibrahim adalah sosok suami yang istilahnya tuh perfect, mencintai Kak Ratu dan anak Kak Ratu sekarang. Kamu baru saja bilang, saya ajak dia sholat, dia lari ke bawah. Gini bro, kalau misalnya lu mau ngajak sholat gue, anak gue juga lu ajak. Karena Anda menikahi janda. Kalau Anda tidak mengerti cara menikahi janda atau mendidik janda serta anaknya, belajar dulu. Baru dinekatin, gitu. Umurnya berapa? Saudara-saudaraku yang muslim anaknya baru umur setahun kurang, banyak yang diajarin supaya tidak jadi seperti saya. Saya yang kurang agama saya ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang ini. Ngapain tanya jawab kayak gini? Ada Kak Rofi kok. Bentar, saya lagi jawab dulu. Bang, dalam agama, Koko. Rasul bilang, Ibrahim, Koko ini.
Dipanggil bang juga nggak apa-apa sih. Ini Koko namanya. Jarang sih yang manggil bang, nggak apa-apa juga. Gini, dalam agama, alimu auladakum salata fi sab'a wadribum fi 'ashr. Itu artinya apa? Ajarin anak kalian pas umur 7 sholat. Enggak sih. Di Indo tuh umur Enggak setahun. sih. Lu diajarin sholat di umur berapa? Jujur. Lu lupa berarti masih kecil kan? Lu? Enggak Ya umur udah. satu. Umur berapa? Oke. Enggak umur satu umur setengah. Kan interpretasi mungkin bisa salah tuh. Berarti alasannya benar. Alasannya dia cerai atau dia lari, dia nggak mau sholat gara-gara aku nggak ajak Nio. Oke, siapa aku tahu alasannya sekarang. Alasanmu Ya, tapi sebenarnya alasan. sesimpel kamu. Alasanmu dan alasan maksudnya gimana? Alasannya gitu kan, gara-gara aku nggak ajak Nio sholat, itu alasan yang bikin kamu lari. Ada banyak alasan. Tapi kalau yang dibikin versi simpelnya, kamu tidak mencintai dan tidak merasa bahagia dengan pernikahan yang kamu lakukan Betul. itu simpelnya kayak gitu. Betul. Oke, sekarang Tapi ini guys, kalian harus notice ya ekspresinya Ibrahim dari marah, tensi tinggi, tertawa, cool, serius dalam menjawab pertanyaan. Nah, ini kalian simpulkan sendiri. Oke, Ratu barusan bilang bahwa dia tidak mencintai dan tidak merasa bahagia. Istilahnya alasan besarnya ya. Alasan besarnya. Nah, kalau kecil-kecilnya mungkin ada lah mengenai Iya. Ada sih, ini, kalau- itu, Sebenarnya segala nggak perlu macam. diomongin loh hal yang kecil-kecil. Mungkin aku nggak ajak Nio bukan. sholat. Itu adalah ungkapan dari mungkin dia tidak bahagia dan Iya. tidak mencintainya itu. Nah, sekarang alasan terbesarnya kan adalah tidak mencintai dan tidak merasa bahagia. Ini kan subjektif ya. Cinta ini kan subjektif. Dan kau tahu nggak? Hmm. Kan aku turun, Hmm. terus aku naik lagi. Bagian aku sholat laginya sendiri itu nggak diomongin. Sebentar. Iya, enak aja. Bentar. Cerita jangan dipotong-potong Iya, gitu dong. sebentar. Ini saya masih menjaga mulut saya loh. Karena cuma satu hal yang saya pertimbangkan ya, Ibrahim ya. Kita pernah akad itu. Iya, sebentar ya. Dulu saya mungkin Kata hanya- kamu naik ke atas sholat lagi. Iya. Gini, aku turun. Habis aku selesai sholat, aku turun. Dia di kamar tante. Oke, dia keluar. Aku nanya, kenapa kamu? Aku nggak bahagia. Kenapa nggak bahagia? Kenapa nggak bahagia? Dia naik lagi. Nggak sholat. Aku aja yang lebat sejadah sama yang lain-lain, lebat taruh di sofa. Kapan kamu sholat? Astagfirullahaladzim. Kapan? Astagfirullahaladzim. Kapan? Oke, ini sebelum lu lari ke yang ini kan susah ya. Satu ngomong A atau ngomong B. Tapi gini deh, yang fundamentalnya mengenai kamu Ratu tidak mencintai dan merasa tidak bahagia Itu yang saya mau tahu. Kalau kamu boleh tanya sama Ratu, kalau kamu nggak mencintai Ibrahim, apa yang bikin kamu nikah? Terpaksa. Terpaksa sama siapa? Kita boleh tahu. Sebelum nikah, pas dia batalkan, Tuh udah tahu dibatalin. ada yang datang. Ratu, kamu yakin nggak mau nikah? Yakin. Tisu Dipaksa dong. nggak? Tisu dong. Dipaksa nggak? Tisu. Enggak. Oh, di depan penghulu itu. Bukan Tisu di dong. depan Irfan, depan Tisu, yang tisu, lain-lain. sini, tisu. Oke. Oke. Ibrahim nangis lagi kayak waktu di media nih. Kebaikan aku. Gitu dong. Stick with the plan dong. Stick with the plan dong. Dulu aku lemah, kalau sekarang aku Bro, kalau sekarang ayo dong. nggak maksudnya. Nanti aku ikutan. I'm gonna kill you, tak gitu. Serius. Bro. I hate you so much, benar. Itu urusan kamu. Demi Allah, I hate you so urusan kamu. much. Nangis lagi, cepetan. Ih, gak boleh gitu tahu. Hey, yo, Ya. guys, Setelah itu, kembali bentar. kan pertanyaan yang Dia tadi. bilang dipaksa. Kita harus jawab itu dipaksa kayak gimana ya? Ada yang nanya dia, kamu dipaksa enggak? Oh, Setelah enggak, sama dipaksa. sekali. Bentar. Dipaksa sama? Oh benar. Ayo. Benar mau Dipaksa sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Mending keluar dari mulut Anda. Saya hati-hati lah. Temanku. Saya hati-hati lah. Sama temanku. Hah? Dipaksa sama siapa? Pas kita duduk face to face pertama, aku keluar, aku udah. Enggak. Alasan dia, Jangan bentar. dikurangin. Bentar, Yang bentar. nonjokin marmernya juga masukin Bentar. dong. Yang tunjukin apa? Nonjokin marmer itu. Maaf, apa Mam? Marmer itu tembok dari Ceritain juga dong. Enggak salah. Lo kok nggak Karena aku salah? laki, sebagai acara nikahku udah dibatalkan, boleh marah dong. Ya aku juga boleh marah dong kalau bisa keluarga lu nggak. Tunjuk dia, aku hancur posisi. Keluarga, aku ini, kan? kok. Tunjuk tembok, nggak apa-apa kok, santai aja. Tapi kamu merasa terintimidasi dengan itu. Iya, Jadi gini. kamu merasa terintimidasi dengan dia marah-marah, dengan dia
mukul-mukul. Gini deh, ini yang nonton ya, ini mungkin kalian nggak tahu. Aku ada beberapa perjalanan hidup yang membuat aku berpikir begini, 1 detik ke depan aku nggak tahu aku bakal gimana. Tapi 1 detik ke belakang aku sama sekali tidak menyesal gitu. Dengan dia ketawa kayak begitu, dia semakin Urusan saya itu, mau Iya kata tahu orang urusan enggak. kamu dan ini urusan aku juga ngomong kayak Iya gini. udah, kalau kamu nanya Oke, sampai oke. di sini aja, ambil. Bentar bro, ini kan ada orang Ratu merasa terpaksa. Tapi Bro, ditanya kok, bukan, ditanya gini, sebelum sebentar. nikah, kamu dipaksa nggak? Enggak. Dengan hati, iya dengan hati. Mau nikah yakin, yakin. Bismillah, Bismillah. Sekarang dipaksa. Terus besok alasannya aku sayang sama lain, siapa? Habib. Oke. Terus kenapa minta cerai? Gara-gara Ibrahim nggak zakni sholat. Itu alasannya yang bikin saya nggak Tolong sebelum ke sini atau ke mana-mana, tulis alasanmu dulu biar kamu nggak lupa. Terus Dengar ya. Ya, sebenarnya alasannya kan sebenarnya paling gampang, kamu tidak mencintai dan tidak merasa bahagia. Karena ada karenanya kok. Dia pernah bilang waktu itu, saya akan berhenti ngejar kamu kalau kamu suka dan jatuh cinta sama orang lain. Ya udahlah, berhubung dia nyariin, teleponin, aku nggak bisa pulang ke rumah. Ini masih kujaga nih ya, ini. Ya udah. Tapi dari awal kamu cinta apa enggak? Tidak. Ini kan subjektif ya, orang nggak bisa menjudge cinta tuh kayak gimana kan? Tidak. Kamu tidak merasakan cinta dari pertama kali. Saya tidak cinta sama dia. Tapi waktu diajak nikah, kamu sempat bilang iya. Terpaksa. Walaupun akhirnya kamu ragu. Terpaksa. Ini yang belum di akad nikahnya deh nih, belum di tempat nikahnya, tapi yang di kan nggak mungkin langsung ke tempat nikah kan, pasti kan sebelumnya pernah ada pembicaraan mau nikah apa segala macam itu ada juga. kok sampai kayak kita malam Sabtu itu kita fitting sampai jam 3 malam. Maksudnya ya. Oke. Atau mungkin Mungkin apa? Mungkin Habib DM. bukan maksudnya mungkin kadang orang mau menikah tuh ada istilah kalau orang bule sebenarnya cold feet tuh loh. Kadang apa jadi aduh gua nggak yakin nih, gua nggak Enggak kok, mungkin saya emang nggak cinta kok dari awal. dari awal. Dan kamu menyesali keputusan waktu Saya itu untuk menyesali, mengiyakan. menyesali keputusan ragu, tidak ragu, lalu batal, lalu iya. Itu adalah kesalahan terbesar saya. Tidak bisa menjadi manusia yang tegas akan prinsipnya dan maunya. Terus Itu salah. boleh nanya. Saya salah. Dan saya telah ibaratnya membuat malu dia, itu juga salah. Saya telah menyakiti hati dia, itu pun salah. Tapi sisanya yang saya nggak suka itu adalah ketika saya berikan kebebasan untuk membenarkan apa yang terjadi dengan apapun yang akan kamu katakan. Ceritanya banyak yang dipotong, itu yang bikin aku, oh nggak boleh gitu dong. Aku potong tapi nggak tambah. Oke, sorry sebentar. Ini Ratu udah berbesar hati nih ya, mengakui bahwa dia salah. Betul, aku salah. Menikahi tanpa Ya, mencintai. kalau dia nggak kerasa bersalah itu bukan manusia. Oke bro, itu satu hal itu udah harus kita respect juga dari sisi Ratu. Dia sudah mengakui bahwa dia salah menikah tanpa dasar cinta dan menyakiti hati. Oke, mau kamu. nanya. Pas ada interview dan ditanya Ratu, apa yang bikin kamu yakin nikah sama Ibrahim? Kan dia jawab, Saya nggak nonton. nggak nonton. Makanya tanya tuh, biar Apa dia nanti? jawab. Ini pertanyaan biar apa? Biar Tujuan, apa? nah itu juga tujuan pertanyaan itu. Ya katanya aku nggak cinta dari awal. Terus yang bikin kamu nikah apa berarti? Ya di depan wartawan masih ngejaga loh. Saya masih menjaga harga diri kamu loh. Masa ya mau dibilang ya karena posisinya dia udah datang ke rumah Berarti tangga kamu fake depan saya. kamera gitu? Iya. Ah? Berarti gini, Ratu Rizky Nabila depan kamera fake. Oke? Silakan, nggak apa-apa. Kamu yang bilang sendiri, bukan? Saya Iya. banyak orang juga begitu sih bro. Pasti kan kadang di Masa iya dibilang wartawan. kenapa nikah? Iya soalnya ABCDFG ini itu. Soalnya gini-gini. Saya masih ada saya ntar tunggu ya. Nanti. Tunggu, aku tunggu terus. Kalau ada apa Tapi Ratu mengakui bahwa itu waktu itu memang salah mengambil keputusan, salah mengambil. Ya semua orang pernah salah mengambil keputusan. Dan menurut Ratu Tapi salahnya karena kayak- tidak mencintai tapi tetap mengiyakan gitu. Karena keterpaksaan. Ada keterpaksaannya. Oke, ada keterpaksaan ya. Ini subjektif juga ya. Orang terpaksa kadang-kadang kayak gue disuruh bangun pagi, waduh gue terpaksa gitu. Tapi ada orang bilang enggak, itu kan subjektif juga bro. Tapi terpaksanya dari siapa? Atau kapan?
Padahal dia batal acara nikah kan. Lebih baik kamu pakai alasan nggak direstui daripada lanjut nikah. Benar nggak? Atau dia udah jatuh cinta sama Habib pas kita udah nikah. Bisa juga sih. Kita nikah Sabtu, mungkin dia sini sudah jatuh cinta sama Habib. Kan seperti aku bilang mungkin Habib DM. Jadi Ya nggak Habib juga kali, diseriusin sama dia. lah Ya, bukan seriusin. Aku bilang apa yang kamu ucapin. Ya Allah, Ya. untung gak jadi nikah. Coba kalau jadi nikah, ntar gue ngomong A, B, C, kelar kali hidup gue. Aduh. Kamu bisa berbesar hati untuk menerima keputusannya Ratu. Karena aku udah terima dan udah kasih apa yang dia mau. Oke. Karena bahas aku udah nggak dihargai. Pas aku Bukan yang gara-gara I want to kill you. Ya, pas aku bilang turun atau aku masuk, dia bilang apa? If you come in, I will kill you. Kamu sebagai suami, kamu bisa terima dari istrimu gitu? Enggak. Ah, ya Allah. Kalau kamu dengar kata kayak gitu, itu artinya apa? Kamu nggak dihargain sama dia. Kamu percuma di hidup dia. Oke, akhirnya kamu kalau merasa tidak dihargain, kamu bisa menerima akhirnya Saya melakukan kasih talak. seperti dia mau. Oke. Dan Ratu sempat tadi menyesalkan kenapa dia mengerti kamu terluka mungkin. Mungkin, ya pasti. Ya pasti, sorry. Bukan mungkin. Kamu terluka dan merasa dipermainkan, pasti kan? Dipermalukan juga. Nah, Kalau malu sih nggak malu karena aku laki tapi dia yang harus malu. Kalau laki nggak malu, kalau dia nikah cerai nggak apa-apa sih. Udah keren jadi. oke, tapi yang Ratu sesalkan tadi katanya adalah kenapa kamu menceritakan di sosial media atau di Karena aku pakai cara dia. wartawan. Karena kemarin pas dia disakiti, semua orang tahu. Di note tuh ya guys. Tuh di note. Benar kan? Dan apalagi pas kita udah mau rencana nikah, dia langsung kasih tahu ke media. Kan? Ya udah, kalau kita cerai, aku kasih ke media. Why not? Media teman, katanya dia bang. Media teman kita. Kita harus cerita sama media kan? Ya udah, nggak salah aku cerita sama media. Tapi nggak minta datang juga bro. Enggak juga kok. Iya. Aku kasih kabar. Nggak minta ini dong ini nggak gitu konsepnya. Enggak juga. Media datang, Mbak kita mau liput mau wawancara kita kasih. Bukan nge-request tolong liput saya, itu beda konsep. Itu namanya mau panggung, tapi nggak apa-apa lah. Ladies and gentlemen, Ibrahim Alhami silakan. Bukan kamu yang bilang cinta sama bang, karena saya sudah tahu. Oke, sebelum ke masalah panggung-panggung, pansos-pansos, wartawan-wartawan, media-media, mungkin lebih ke kalian berdua nih, sebagai manusia udah bisa saling bisa menerima dan menghormati keputusannya masing-masing kah? Gimana? Maksudnya udah bisa menghormati keputusan permintaan Ratu untuk tidak Karena udah menikah? kalah. Udah. Iya. Dan bisa, bukan maksudnya kalau di dalam hatinya apakah sudah bisa benar-benar Itu di dalam hati bisa pasti sembuh dengan waktu. sembuh dengan waktu? Iya. Oke, dan sekarang mungkin Karena masih ya gitulah maksudnya nggak enak juga kan dipermainkan. Ya udah pasti insya Allah ya ada seseorang yang bisa jaga gitu. Oke. Ratu udah, maksudnya biar bisa kan I don't think Ratu kan aku kenal udah lama. Kamu kan orangnya cukup baik dan cukup sangat baik malah. Saya bukan orang baik, saya manusia biasa yang bisa bikin kesalahan. Saya tadi udah bilang di awal, saya menyesali, saya tahu yang saya perbuat itu tidak baik. Saya tahu saya menyakiti hatinya, keluarganya, temannya. Saya tahu itu. Makanya pada saat akad pertama gagal pun, saya sudah berinisiatif untuk datangi satu persatu. Yang akan saya datangi duluan ya seperti tamu undangan, baru ke yang keluarga, karena kan perbincangannya pasti akan lama. Jadi gini ini mungkin aku clearin di sini aja lah. Gini, kalau untuk menikah memang gampang. Modal niat, nyali, sama serius. 3 nih. Tapi setelah menikah, pertama, uang. Yang kedua, boyong istrinya keluar. Yang ketiga, mengaplikasikan apa yang kamu tahu secara kafah sebagai muslim yang kafah untuk diaplikasikan ke istrimu dan anak sambungmu atau anak kandungmu. Yang keempat, kenapa saya pakai cara bilang saya mencintai laki-laki lain? Karena itu dia paling nggak bisa tuh. Kalau itu dia nggak tolerir. Jadi aku sebut aja Habib Nurmagomedov mau siapa yang penting feeling aku begini, cerai aja. Dan asal kamu tahu ya Ibrahim, saya sampai ujung di sini nih,
mencoba untuk tidak menyinggung masalah hal ekonomi. Karena menurut saya pride-nya laki-laki tuh di situ. Ketika nih perempuan ngomong, hancur kamu. Dari tadi saya cuman ya A B C D ini itu. Padahal konteksnya adalah ngomong. nah kan mulai marah kan? Kelihatan from your eyes. Marah. Ini body language apa segala macam. Enggak. Ini hal yang sangat sensitif untuk pria. Saya tidak boleh bicara itu karena kita pernah akad. Masa iya saya pengen ngomong Masalah gini dong. emang Dan dia dan kamu kan? udah screenshot kan? Iya Dan Allah. kamu udah upload kan? Oke, kita bahas itu ya lah. Anda bukan Umar bin Khattab, Oke. Anda bukan Nabi Muhammad. Kalau perempuan lagi ngomong, dengerin dulu. Bahkan Umar bin Khattab aja takut sama istrinya, diam dulu bentar. Ini gue yang nggak ngerti agama, Kalau diam dia dulu takut, bentar. aku harus takut. Enggak juga. Ini Umar bin Khattab loh. Dia terus? Astagfirullahaladzim. Iya terus. Maksudnya kalau dia takut, aku Oke, harus iya. takut. Jadi Ratu sudah apa namanya? Iya, kalau dia takut harus aku takut. What? Nama Ibrahim, Iya. lahir di Libya. Iya, Kalau Umar bin Khattab takut, kamu nggak harus takut. bukan takut. Tapi dia hati. Alhamdulillah ya Allah, saya dilepaskan dengan orang yang mungkin saya pikir Yes. kafah Islamnya, tapi ternyata tidak. Ih, Kalau Umar bin Khattab takut, berarti kita harus takut. itu kan contoh sahabat Rasul. Ya terus, siapa tahu dia bukan Coba takut, tapi coba hargai. tolong kasih knowledge ke kita, ke saya nih, yang kurang sebentar, Islamnya. Sebentar, yang bilang dia takut siapa? Mungkin dia hargai. Itu alasannya yang kalau istrinya berbicara, dia diam. Benar kan? Tapi kalau kamu berbicara, aku berhak berbicara. Benar kan? Lanjut. Lanjut. Oke, jangan katanya kan Jadi ngerti ya. nggak mau ngomongin masalah ekonomi juga, apa segala macam. Loh enggak, karena begini, aku dari tadi udah tahan nih. Aku cuman kasih spill Vicky Prasetyo, Saskia Gotik kena tipu. Udah, gue sama kayak gitu. Cuman dari awal aku nggak mau ngomong. Karena itu pride-nya laki-laki tuh di situ. Ngerti gak? Kenapa aku sampai spending kayak begini, bilang I'm gonna kill you? Itu rumahku. Dia datang cari aku, udah 2 hari. Aku pengen istirahat, aku lagi pindahan loh. Capek. Sampai aku bilang, Maksudnya dia bro, you datang are cari really kamu apa? something. Maksudnya dia datang cari aku, maksudnya apa? Kamu cari saya terus. Di mana? Di Kemang, Tebet. Pas, loh namanya istri suami. Kalau nggak Pas mau di cari, rumah. kamu Mau ambil tas kan waktu itu, aku bilang, kirim alamatnya. Masih ada loh. Aku bilang, sini aku anterin. status apa kita itu? Status kita sebagai apa? Sudah bukan suami istri. Loh, yang ucap talak itu siapa? Ayo. Yang ucap talak itu siapa? Kapan? Nggak enaknya jadi perempuan di Indonesia adalah ketika perempuan meminta cerai sama suaminya, dipertanyakan. Dia bilang kita nggak mau nggak sebagai ganti ya. istri suami. Bisa nggak di satu kamera ke sini, satu kamera ke sana? Gini aja nih Ibrahim biar enak. Koko tanya, jawab. Iya. Ketika kamu nggak suka sama jawaban saya, kamu diem. Itu jawaban saya. Loh. Ketika saya nggak suka sama jawaban kamu, saya diem. Itu jawaban kamu. Loh. Nah sisanya biar orang yang nilai. Udah gitu aja. Biar Gitu saling aja. respect. Oh ya siap. Daripada kita debat begini nggak kelar-kelar. Oke siap. Itu Ratu mengucapkan dengan baik. Oke. Oke, Ratu. Iya. Kan banyak netizen. Mungkin dari dia dulu kok. Silakan, dia kan dari tadi mau ngomong. Nih silakan Ibrahim. Kalau ke Ibrahim sebenarnya udah clear sih. Kamu udah bisa menerima. Bisa menerima Dan aku udah kasih. Ratu ada tadi kasih masukan untuk jangan istilahnya kalau spill di sosial media atau ke wartawan apa segala macam, untuk berikanlah sebuah cerita yang konteks yang cukup penuh, jangan dipotong-potong, jangan seperti apa. Jadi orang jangan istilahnya digiring opininya ke satu pihak misalnya gitu. Nah kalau permintaan dia itu menurut Ibrahim bisa di ini. Kalau aku mau cerita, mau kasih point, mau cerita total, mau cerita itu ya itu terserah aku sih. Karena aku tahu kapan aku harus bercerita semuanya dan aku tahu kapan cuman kasih point aja gitu. Oke, jadi Ibrahim merasa masih oke, itu hak saya sebagai seorang individu yang memiliki pendapat, Iya. boleh apa istilahnya kalau mau Maksudnya cerita aku ke sosial media. Iya, maksudnya aku mau cerita A, B, C sampai Z itu hak aku. Tapi kalau aku mau juga cerita A, B, D, J, M, E terserah aku juga, kasih point aja. Oke, dan walaupun itu mungkin akan membuat Kalau membuat dia marah itu terserah dia, gara-gara dia merasa itu benar. Nggak ada yang bisa terima itu.
Oke, jadi kalau misalnya ada permintaan dari Ratu untuk supaya udahlah kita move on aja, atau Move on buat apa? Maksudnya apa maksudnya move on? maksudnya move on ya udah kalau harus bisa secara baik-baik misalnya gitu. Cara baiknya kayak gimana? Ya misalnya nggak terlalu Jadi gini, banyak. dia sampai minta cerainya lewat handphone. Ya udah Ibra, say it. Apa nih ya? Talak sekarang. Loh, ini bukan pacaran. Maksudnya ini bukan pacaran. Ayo kita putus terus. Ya udah aku blok kamu, kamu blok aku, dan kamu cari yang lain. Bukan gitu juga, ini istri suami. Ada apapun kita masih bisa bahas. Dalam agama, cewek minta cerai harus 5 alasan. 5 alasan. Aku bilang juga kemarin kasih aku 2. Nggak mau 5. Kasih aku 2 aja. Nggak ada. Salah satu alasan apa aku sayang sama orang lain. Terus habis itu kita balik ke rumah. Aku kasih akses, dia ambil obat dari rumah sakit. Gara-gara kita balik dari rumah sakit, aku sama dia di kamar. Dia bilang, kasih aku talak sekarang atau aku minum obat lagi. Aku begini, Obat dalam ini adalah obat overdosis. obat pereda sakit kepala ya. Itu Maksudnya bukan obat itu dalam ya, arti yang itu kita bilang biar Panadol, clear aja nih, tapi biar clear. itu Panadol tapi overdosis. Dia minum banyak. Oke. Aku bilang, kamu mau minum obat bahasa aku di sini? Dia bilang ya, oke. Aku bilang ayo coba. Dia berdiri dan ke atas dan ambil obat. Yang sekarang yang dia bilang tangan aku biru. Oke. Aku bilang ayo coba. Dia ambil, dia baru buka, baru kasih diket. Oke. Aku berdiri. Ambil tangannya, maksudnya jauhin gitu. Terus aku dudukin dia. Dan bahasa aku gini kayak ya kebal maksudnya aku kayak apa namanya gitu, kayak head gitu Pak. Bukan apa namanya, kayak pas buka gitu kayak dengan bawah, terus dia duduk kan. Setelah itu aku ambil tangannya kita kan biar dia bisa buka obatnya gitu. Dia buka obat, aku ambil. Dan aku bilang, mau minum ini? Iya. Aku bilang, gimana kalau aku yang minum? Jangan. Ya udah, kamu juga jangan. Habis itu aku buang. Setelah itu dia kabur. Ya. Kalau ada permintaan dari Ratu untuk apa namanya? Kalau kamu lebih pengen tentunya itu dong ya Ratu ya. Untuk sama-sama move on gitu. Kalau buat aku pribadi, aku tahu betul gini. Buat aku pribadi, aku tahu betul yang aku lakukan itu adalah salah. Pelin-pelan itu salah. Menikah atas dasar kita nggak usah pakai kata paksaan deh. Misal kesian, salah. Terlalu cepat menyimpulkan, salah. Terlalu cepat percaya, salah. Terlalu cepat ini itu semua salah. Saya tidak membenarkan apa yang saya lakukan, tetapi saya berhak bahagia. 1 atau 2 hari, atau 2 minggu, atau 2 bulan, atau 2 tahun tidak menjamin saya akan bahagia dengan dia. 1 detik ke depan, nih aku ulang lagi ya, aku nggak tahu aku akan gimana. Tapi 1 detik ke belakang, aku tidak pernah menyesali apa yang aku lakukan, termasuk berbuat salah. Simpelnya kok, di awal-awal aku tidak mau menyinggung hal-hal tersebut. Mungkin buat dia oke-oke aja, nggak penting. Tapi buat aku yang janda anak 1 itu penting. Gitu. Dan ketika aku minta talak, dia juga bilang harus ada 10 alasan minimal. Kan nggak mungkin dong. 5. Aku awalnya ngomong 10. 5. Kamu yang bilang, Ibra, coba tanya aku 10 pertanyaan dan habis itu kamu kasih talak. Kamu bilang gitu. Ya udah 5. Nih 5, dia bilang kasih 5 alasan. Ya, terus aku bilang, iya aku cinta sama orang lain, aku bilang gitu. Ya kan, biar cepat aja tuh kok. Karena begini, bentar lagi tanggal 1 nih bakal ada banyak ini itu. Dan gini, aku tidak menghilangkan yang baik-baiknya dari dia. Makanya ketika dia up story begitu, aku berikan ruang supaya apa? Supaya udahlah, gue salah nih. Silahkan luapin. Tapi kalau sekiranya ceritanya dikurangin, Bo ya jangan. Ya udah, kamu coba Urutannya- lengkapi. Kan sesuai dengan ini
membiarkan. Tadi Oh kan ya, sorry. Ibrahim tadi sampai selesai Siap. penjelasannya. Urutannya biarlah sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Sekarang kalau misalnya begini aku, kalau ketika janda lebih luges, lebih tegas, terus kenapa? Dan dia pun tadi bilang di awal, kamu waktu itu nangis-nangis di TV buat apa? Itu beda konteks. Aku digebukin, diituin, lalu nggak ada kontak. Iya. Lah kamu tuh kan masih ada nomor saya. Sahabatmu masih ada nomor saya. Blok aku dari IG. Benar nggak? Blok Oh. aku dari WA. Oh, berarti mungkin hubungannya harus lewat Instagram. Oh enggak, kan WA juga kamu blok. Enggak ada Kamu yang baru semalam buka. Dia apaan sih? Orang handphone aku hilang. Tanya aja dia kalau nggak percaya. Urusan kamu. Lah, handphone hilang urusan aku. Oke, iya. Ratu, buat kamu Aku yang suruh kamu hilang, enggak juga kan? sebentar bos. Namanya juga musibah. Ratu, Kamu skenario musibah, ideal buat bikin kamu apa? musibah. Ratu, skenario ideal buat kamu dari apa yang sudah terjadi ini, menurut kamu kira-kira bagaimana baiknya? Aku akan memberikan ruang untuk dia berbicara apapun. Tetapi akan ada counter back balik dari aku pribadi. Hal-hal yang menurut aku akan sangat-sangat menyakiti hati dia. Tapi untuk saat ini aku memilih untuk tahan dulu. Biarin dia mau ngomong apa, kemana, kan lumayan ya rezeki ya. Siapa? Oh ya by the way tuh mobil aku masih rusak, nanti ganti ya. Gini, aku salah, jangan ditiru. Aku janda, tegas, lugas, mau ditiru syukur nggak ya nggak apa-apa. Mau dihujat silahkan, mau dibilang mempermainkan pernikahan tidak sama sekali. Tapi baru sadar setelah pernikahan, yes. Loh, katanya dari awal aku nggak mencintai. Loh, kok sekarang berubah? Benar kan? Katanya dari awal aku nggak mencintai. Kan tadi sesuai dengan rule-nya. Iya, tapi ya udah siap. Ya Ratu. Ya, gitu kok. Jadi apapun itu dalam pernikahan ini saya tidak bahagia, saya tidak mencintainya, betul. Saya mempermalukan dia, udah pasti sangat. Saya mau bertanggung jawab atas itu, yes. Saya bahkan menawarkan, ya lah masa ini juga diomongin, mau dikembaliin nggak maharnya? Karena waktu itu ada salah satu orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak mau gini-gini begitu. Lihat sih attitude-nya nggak bagus kan? Jadi kalau misalnya di awal aku langsung kayak gitu, tahu nggak kenapa kok? Aku cuma kasih umpan balik supaya keluar aslinya. Dengan performance dia kayak begini, appearance seperti ini, orang akan cenderung lebih percaya ke dia. Apalagi aku janda anak satu. Di sini stigmanya masih jelek. Ketika aku membuat keputusan-keputusan yang krusial, itu akan dipertanyakan. Misalnya ini, misalnya itu. Tapi dia datang bujangan, disakitin sama janda. Kesannya lebih pure, lebih innocent. Which is ini enggak fair. Ya. Aku akan bilang kalau dia sudah keterlaluan. Aku akan bilang 3 hal ini kalau dia sudah keterlaluan. Mau masukin aku penjara? Oh iya. Iya. Iya gitu. Yakin. Dengan bukti yang aku punya. Silakan. 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 Dengan Silakan. Jadi menurut kalian berdua tidak ada ruangan untuk bisa menyelesaikan ini dengan cara lebih baik misalnya? gimana kok? Bisa nggak ini masalah kalian ini bisa diselesaikan dengan lebih baik? Saya masih bingung. Karena kadang dia bilang aku nggak mencintai kamu dari awal. Dan dia bilang habis itu dia bilang setelah menikah. Dan kadang dia bilang ya nggak, kalau ini mungkin dia tadi salah omong ya. Karena dari ya, awal bisa jadi sih, bisa dari jadi. awal dia konsisten bilang tidak mencintai dari awal ya. Satu ya. Gitu. Nah, maksud gini, kalau ini diterusin ya kan gue juga suka ngelihat nih cerai terus berantem brok kita kan sahabat kita. Kamu kedua hari. Apa tuh? Nggak mungkin 2 hari minta cerai. Ada juga sih. Baru ini mungkin. Nggak ada teman saya itu. 2 Saya hari tidak juga. bisa sebut nama ya, dia berkali-kali. 2 hari juga. Ada yang dari pagi itu sorenya udah cerai dia. Berarti ini maksudnya lama 2 hari ya, Bang. Nggak, maksudnya kalau ini berdua diteruskan, kalau menurut saya kalian berdua yang akan rugi, netizen ini mah seneng-seneng aja dapat tontonan gitu. Tapi kalian saling apa ya? Kalau diteruskan tuh lama-lama seperti membongkar isi lemari pakaian sendiri gitu. Iya. Jauh lebih indah kan kalau misalnya keep it private misalnya.
Tapi ini cuma pendapat aku ya, kalau saya boleh berpendapat. Kan kalau misalnya di keep it private, Ratu pun udah berbesar hati juga untuk mengakui kalau ini dia salah. Dia nggak ngasih excuse macem-macem. Pokoknya dia salah dan dia udah cukup besar hati untuk mengakui itu. Kan mungkin bisa ketemu. Karena kemarin ada temen ya cerai, istrinya ngomong di ini, suaminya ngomong di sini, akhirnya mau masalah sampai ke ranah hukum apa segala macam. What do you get from all of that dari kalian berdua? Ya mungkin dipanggil TV, mungkin Instagram jadi naik, engagement jadi bagus, tapi ujung-ujungnya berdua menurut saya akan lebih banyak damage-nya dibandingin Damage-nya dari mana dulu? Kalau dalam hal itu kok ada yang benar, ada yang salah. Kalau kita mau berbicara dengan akal gitulah. Ada yang benar, ada yang salah. Oke. Jadi walaupun orang yang benar itu mau berbicara atau mau kasih tahu ke media atau mau cerita, nggak salah karena dia yang disakiti. Oke. Kemarin mungkin dia bisa buka suara, mungkin bisa cerita sama A, sama B, sama C, diundang kemana-mana, semua dengar kan. Kenapa sekarang nggak buka suara ke media? Nah, karena dia merasa salah. Oke, coba perbaiki kesalahannya kayak gini. Ya saya rasa banyak pelajaran yang bisa diambil juga dari ini Ratu ya. Ratu dari tadi udah nyebut tuh mengenai tidak bisa lagi buru-buru menyimpulkan, ya kan? Itu pribadi dia. Tapi kepada aku. Memperbaiki hubungan ke... Oh enggak, memperbaiki sakitku. Oh. Iya. Nah yang ada di skenario yang ada di Ibrahim apa memperbaiki? Mungkin dia punya solusi. Mungkin dia punya solusi. Memperbaiki apa yang dia laku. Apa yang dia maksudnya kan katanya diambil keputusan kan. Ya oke, cara perbaiki ini kayak gimana? Mungkin ada solusi dari Ratu kan, kalau sakit hati mungkin masih ya, berarti Ibrahim ya? Masih. Terluka masih ya? Mungkin ada... mungkin aku keren banget dari depol gitu, ya mungkin cuma depan dia aku nggak mau kelihatan kayak sedih atau nggak mau kelihatan kayak ya luka. Pertanyaan dari dia. Iya. Ada. Kan udah dijawab waktu pada kemarin juga. Saya minta maaf ya, sempat duduk di depan pintu juga. Saya minta maaf ya, kamu jaga diri ya, baik-baik ya. Ini dan itu, terus juga. Jadi Ratu sudah meminta maaf secara pribadi ke Ibrahim. Sudah. Okay. Bahkan dia datang ke rumah, terus aku lagi benar-benar capek. Bahkan aku sampai bilang sama kayak beberapa orang nih, kalau sampai datang lagi nih ke rumah nih ketemu nih, gue sikat beneran gitu. Aku udah bener-bener emosi banget, kok capek. Dan dia datang, terus juga buka pintu, terus dia tanya lagi 3 kali ya, kamu mau 3 kali ya? Ya udah. Terus aku gini, itu betul. Yang betul aku bilang betul, yang kurang aku bilang kurang. Dan kalau kamu berharap saya ngebenerinnya lewat apa, jujur sampai detik ini saya belum tahu. Karena saya bukan orang yang jenius dapat hidayah firman terus langsung lakuin, enggak. Semua orang butuh proses gitu. Saya hancurin hati kamu, yes, betul. Saya mempermainkan kamu, bisa dibilang begitu ya, bisa dibilang begitu. Tapi ada tapinya. Daripada mempertahankan lama-lama, daripada pelin-pelan lagi, mendingan kan disudahin. Daripada dinikahi, daripada batalkan dari awal, bukan main-main dong. Ya? Bukan main-main. Ayo kita jadi. 2 nikah, 2 hari, kita talak. Ya bukan main-main. Iya. Kamu bisa batalkan dari awal. Benar enggak? Orang perang aja, Ibrahim. Kamu mau panggung, ambil panggungnya. Kamu. Ibu Maya sama Yusuf kan sama dia. Udah, acara nggak jadi.
Lebih baik kamu maksudnya batalkan dari situ. Lebih baik. Kan udah. Hah? Kan udah, terus kamu kan nonjok-nonjok marmer di situ. Ih, bukan Nangis. alasan, maksudnya bukan alasan kalau aku tunjuk tembok, bukan alasan. Dan kamu tetap nggak mau, benar nggak? Benar. Iya. Iya. Dan Terus aku suruh yang lain, oke, brother, maaf, kamu balik dulu. Aku butuh waktu sendiri. Aduh. Dan aku keluar dari situ. Aku keluar dari situ kayak ya udah, nggak jadi. Nggak jadi. terserah, kalau aku sih gini aja deh kok. Oh, santai. Gini aja, aku kasih Koko ngobrol sama dia berdua, aku pulang. Karena menurut aku ini ternyata wasting time. Ketika kita berbuat salah dalam suatu hal ya, tidak melulu dari sini ke sini itu salah. Contoh aku sama mantan suami aku, tiru yang benar, yang jeleknya jangan ditiru. Dia meniru bagian aku pergi ke media. No, kamu juga kayaknya tahu deh. Tuh. Itu saya kan nggak ada komunikasinya. Kalau kamu kan bisa komunikasiin ke saya, bisa lewat Instagram siapa kayak kan bisa gitu. Orang dia di blok, ya buat apa aku bikin account terus atau aku minjam account orang terus chat kamu? Dulu saya gitu, Ya, makanya endingnya. ini Ibrahim, inilah tuh paham? Berarti benar dong kamu nikahin saya cuma gara-gara pansos. Enggak. Terus kenapa? Kok terus Katanya kayak ngerti Islam. Iya, terus. Lo katanya ngerti Islam. Kalau ngerti Islam gelar sajadah tanya. Sekarang kita Rumah bahas tante gua aja masalah tahu Egy. kok. Sekarang kita bahas masalah Egy. Pikiranmu tuh hanya, pikirannya hanya sosmed, Urusannya apa talk sama show, Instagram? media. Nggak, coba Ya. tangkap deh guys. Pikirannya hanya IG, talk show, media. Ketika ada masalah gelar sajadah. Oke, siap. Gelar sajadah. Kamu kan biasanya belum, udah. masih ada relatif atau saudara-saudara kita yang bisa menghubungkan kita seperti ini gitu loh. Ini adalah salah satu alasan makanya saya bangun. Karena step sama kamu begini keras banget. Jadi saya nggak kebayang deh mau nikah sama kamu sampai ya Allah Rabbi. Memang looknya menang. Oke, bentar. Tapi netizen juga nggak bego. Masa mau niru? Bentar lah. Entah apa-apa lah. Udah Oh, stres ini, mungkin udah stres. ya kalau Udah saya stres. dinikahi dengan Udah segala stres kurangnya ya. saya gara-gara Bentar ya. di Indonesia nggak boleh lo ngomong gitu, Oke. nggak boleh lo. Tuh masih peduli kan saya? Iya, sebentar. Dia bilang masih bisa komunikasi. Gimana cara komunikasi? Padahal kamu udah blok. Ya, oke. Boleh aku Saya dibanding ngomongin yang di masa lalu apa segala macam ya, menurut saya kan ini udah ada solusi yang cukup elegan. Apa nih solusinya? Dari pihak Ratu sudah minta maaf, benar? Dan dia juga udah mengakui tadi di depan semua juga udah mengakuin. Cuman kan tinggal bagaimana supaya maju ke depannya supaya ini nggak istilahnya nggak makin besar, makin. Wallahi kalau dia sudah minta maaf, saya nggak tentu juga terima maafnya Mister. Mhm. Saya butuh waktu gitu. Oke. Buat kayak terima semua gitu. Maksudnya Hmm. apa yang terjadi itu saya butuh waktu juga kayak buat terima gitulah. Ini satu. Jadi dia mau minta maaf, dia enggak, terserah dia gitu. Tapi kalau dari Ibrahim belum bisa terima minta maafnya. Oke. Ya saya wish all the best juga buat kalian Dan berdua. aku mau kasih sama dia aja. Urusan dia sama. Aku sama dia. Gak perlu masukin siapapun dari itu. Urusannya dia sama aku sama dia. Kenapa kita harus memahamin lo terus sih? Aku Ray? nggak chat keluarga, aku nggak chat tante, aku nggak chat adik, aku nggak chat, aku nggak sebutin nama siapapun. Kamu cek. Oke, Aku sama sebentar, kamu sama. Saya masih nggak ngerti. Jadi kalau menurut Ibrahim, skenario idealnya menurut Ibrahim itu apa? Apa nih? Skenario ideal yang ada di benaknya Ibrahim. Ngerti maksudnya. Maksudnya kalau kamu bisa membuat gini yang ada di pikiran kamu yang paling bagus tuh kayak gimana solusinya gitu? Oh, saya nggak suka berbicara banyak. Tapi saya suka laku. Oh iya benar. Pas kemarin sebelum kasih talak, aku bilang terus masalahnya dia gimana? Kan semuanya dia tahu. Sebelum 2 hari kita nikah, dia bilang terserah. Kamu bilang gak apapun ke dia, terserah. Aku nggak akan berbicara, nggak akan bersuara. Kenapa? Karena dia merasa dia salah. Dia nggak berani berbicara ke dia. Benar kan?
Aku bilang ya udah, aku yang handle masalah dia, aku yang Bukan berbicara. nggak berani, saya memberikan kamu untuk Kalau Ratu sih- melit gitu kok. Melit apa namanya? Silakan jawab, mau bicara baik syukur, mau bicara jelek syukur. Tapi jangan dikurangin, udah gitu doang. Karena aku tahu aku salah, sok jelasin. Bukan aku takut sama media, enggak. Cuman aku nggak mau memperkeruh masalah, apalagi bikin orang tambah pusing. Udah dia aja perwakilan satu. Karena kalau aku tipikalnya nggak suka yang begini-begini. Oke, Gitu. sampai kamu kasih Kimi dia kabar kayak pas dia upload foto tanah dia biru, kayak aku main kasar sama dia, kayak dia kira kade keras dalam rumah tangga. Mana Kekerasan. ada? Mana ada? Kekerasan. Atau pas aku pegang kamu, larang kamu minum obat, itu keras. Itu buat kamu kan? Buat kamu nggak minum, buat kamu nggak sakit diri sendiri. Itu jadinya aku keras. Kok maksudnya aku kayak, oh jadi nggak ada berita judul dari dia. Iya, anggap aja gitu. Saya rasa yang nonton pasti ngerti dari perbincangan ini. Gitu. Maksudnya dia yang salah pertama dan dia masih tambah salah. Sekarang kalau di itu kan udah lewat semua nih. Kalau ke Iya. depannya misalnya, Aku bilang kita banyak nggak tahu, karena saya nggak suka banyak berbicara, tapi saya suka laku. Pas. jadi Ibrahim tetap akan bicara dengan media, tetap akan ke Enggak, sosmed. saya nggak akan cari siapapun, tapi kalau ada yang cari aku ya saya. Oke lah. Gitu. Ini kelihatannya belum bisa ada solusi yang benar-benar. Oh enggak sih. Nggak apa-apa kok. Kalau aku pribadi Kalau pengen menurut dia, fokus ke kerja. mungkin dia nggak peduli, bisa move on, dia bisa chat Habib nanti, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya butuh waktu buat kayak terima sih. Ya karena luka menyembuhkan semua. Waktu menyembuhkan semua luka, Iya. katanya. Sampai salah ngomong. Oke, Ratu, apalagi mungkin ada yang ya ini apa ya disebutnya, pelajaran lah gitu kali ya, biar kedepannya nanti nggak terjadi hal-hal seperti ini lagi mungkin. Iya mungkin ya, kalau ada orang serius sama dia ya dia harus serius gitu. Atau kalau dia mencintai sama Habib, ya udah dia cari Habib di sana yang lebih baik. Canda woi, saya Habib mau jauh Aku nggak banget. bercanda, aku nggak. Kamu yang bocah itu. Oke. Amin ya Allah, kalau Habib Nurmagomedov mah. Kamu mungkin dia mau juga sih. Dia punya. Ya tahu. Never say never ya. Siapa tahu, nggak tahunya kan ya. Ya kalau Ratu ya. kalau aku pribadi begini sih kok. Kan kau bilang harapan aku ini ke depannya. Harapan aku ke depan aku bisa melanjutkan beberapa hal yang sudah hilang kemarin karena perkara ini. Itu kan juga ibaratnya konsekuensi yang dari Allah dikasih ke aku untuk kehilangan beberapa proyek tersebut karena melakukan hal yang menyakiti hati orang lain. Oke, itu aku terima. Yang kedua, aku pengen memperbaiki lagi bahwa yang tadi aku bilang, kesian itu juga tidak boleh, atau keterpaksaan itu, ini kata keterpaksaan aku ganti jadi kesian deh. Kesian itu tidak boleh, harus pakem sama diri sendiri. Yang ketiga, saya akan membenarkan apapun yang dikatakan Ibrahim, karena saya tahu saya nyakitin dia, saya nyakitin kamu, saya tahu itu. Makanya saya bilang, kamu mau ngomong apapun silahkan, tapi jangan dikurangin. Kalau perlu di-full-fullin aja dari A sampai Z-nya, jangan dikurangin, dilebihin pun kalau baik buruk terserah. Sisanya kamu mau. Berarti menurut kamu Sisa- berarti menurut kamu aku boleh tambah tapi nggak boleh kurang. Tambah tapi bohong nggak enak juga. Bukan. Iya. Misalnya kamu ada nih cerita, Iya. terus kamu mau cerita agak misalnya lebihnya kayak gini, detail-detailnya silakan. Mau dikurangin detailnya, ya jangan. Oke? Karena menurut saya pribadi, kamu berhak mengklarifikasi hal tersebut. Mau dengan image yang baik atau yang buruk, saya terima. Karena untuk menyembuhkan luka kamu bukan saya yang bisa, bukan saya yang tahu caranya, tapi kamu sendiri. Saya nggak bisa sembuhin luka kamu. Saya aja melukai hati orang dan melukai hati sendiri, itu aja udah double combo buat saya. Jadi, hal yang bisa saya lakukan hanyalah mengiyakan hal tersebut. Begitu.
dan saya meminta maaf ke kamu pribadi. Nah, mau 10 tahun lagi sampai nanti saya mati baru maafin terserah. Cuman kamu mau pergi sana pergi sini silahkan, monggo. Saya pun udah kena batunya, kena karmanya. Banyak kontrak yang dicabut, ini itu, kena bully. I get it, nggak masalah. Tanggung jawab. Kamu mau kesana sini silahkan, gitu loh. Tapi jangan berbicara yang tidak sesuai dengan kadarnya. Atau konteksnya mesti lebih jelas Menurut mungkin kamu lah aku gitu. yang berbicara nggak sesuai apa? Kasih aku satu. Segitu aja kok. Ya udah, saya sebenarnya berharap kalian semua bisa lebih lebih bisa saling, kan toh pernah mengucapkan janji sama-sama, ya kan? Moga-moga itu adalah hal-hal baik yang dari Ratu lakukan atau hal-hal baik yang Ibrahim pernah lakukan. Janji apa? Kalau apa sih kalau di Muslim menikah tuh ijab Iya, ijab kabul. Itu kan at least kalian pernah Dan kamu nggak boleh lupa aja ya, 3 bulan sebelum hari. Apaan? Iya, Masa Ida? itu. Ya iyalah tahu, itu mah kan udah pernah dulu. Ngaco. Oke, diingetin Mas Ida. Saya nggak ngerti. Masih care ya? Hah? Masih care ya? Ya itu urusan saya. Sama sih, sebenarnya saya juga masih care. Masih Masih care, care. mas. Ya seneng ngeliat kamu udah berbesar hati. Emang salah lo, aku salah. Ya nggak ada yang bilang aku benar. Aku salah. Oke. Emang aku salah. Padahal tadinya mau merayakan pernikahan ya, saya udah dateng, ganteng loh gue gitu. Tapi ya udah, buat para netizen jadi at least makin jelas kan, yang pada banyak komen, pada banyak nanya-nanya apa sih yang sebenarnya terjadi. Ya walaupun tidak lengkap karena mungkin ada detail-detail yang saya rasa kalau nggak perlu diceritakan semua, tapi saya yakin dari hari ini bisa kelihatan lah kronologi kisahnya masing-masing, karakter masing-masing juga bisa kelihatan. Yang saya harapkan kalian berdua bisa selalu, ya saya harapkan all the best deh buat kalian. Dan kalau bisa dari pengalaman saya ngelihat teman-teman selebriti yang pada berpisah terus akhirnya saling gontok-gontokan, ujung-ujungnya kalau mereka ingat-ingat lagi sebenarnya nggak banyak yang untungnya dari melakukan hal tersebut. Oke bos, terima kasih banyak.